Itu Damodar sedang mengobrol dengan Satya melalui telepon dengan sebotol minuman di sampingnya. Arjun sendiri sedang berada di apartemennya sambil menonton televisi. Tiba-tiba Arjun menyadari bahwa angka 1112 yang diduga tanggal penyerangannya 11 Desember ternyata salah. Ternyata kode itu 12 November yang berarti penyerangannya akan terjadi hari ini. Arjun langsung menghubungi Muhammad Basa untuk berhati-hati, namun sayangnya terlambat. Kelompok Pak Arcaya diserang oleh kelompok teroris. Meskipun sempat ada perlawanan, itu tidak bertahan lama. Mereka kalah dan banyak terbunuh. Di sisi lain, Damodar yang meminum hadiah dari Arjun tiba-tiba meracau. Di tengah keterkejutan Arjun, Samira tiba-tiba muncul. Namun tidak lama setelah itu, seorang penembak misterius menembak Samira tepat di lehernya. Arjun berusaha melawan teroris itu di tengah Samira yang tergeletak sekarat. Dalam keadaan marah, Arjun berhasil mengalahkan teroris itu. Namun sayangnya Samira tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Kemudian, Satya mengetahui bahwa Damodar mengalami masalah dan segera menghubungi Arjun dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Namun sayangnya, Arjun justru dijebak. Media melaporkan bahwa Arjun adalah pelaku kejahatan yang membunuh kelompok Pak Arcaya dan semua bukti terlihat mengarah kepadanya, termasuk motor yang digunakan oleh teroris yang merupakan milik Arjun. Ketika Arjun hendak melarikan diri, apartemennya sudah dikepung oleh banyak tentara yang mengepungnya. Dengan terpaksa, akhirnya Arjun meledakkan apartemennya dan melarikan diri dengan melompat dari atas gedung, sementara tubuhnya diikat dengan kain. Pemerintah India dan Trinetra segera mengeluarkan surat penangkapan untuk Arjun dan semua akses jalan ditutup. Mulai dari stasiun, jalanan, hingga bandara dilakukan pemeriksaan yang ketat. Sementara itu, ternyata Arjun bersembunyi di dalam tangki minyak dan pergi ke wilayah Rajamundry. Semua media melaporkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Arjun dan nama Arjun menjadi trending di semua media. Di Rajamundry, Arjun mengunjungi rumah Satya yang dahulu dan Satya menyambutnya dengan penuh kekhawatiran. Satya menjelaskan bahwa musuh telah menggunakan motor miliknya dan telah mengirimkan 2 juta rupiah ke rekening pribadi milik Arjun. Ini jelas merupakan kejahatan yang sistematis. Sementara itu, Madam Nadia, Raffi Varma, dan Kishore Krishnamurti masih menyelidiki keberadaan Arjun. Melalui kecepatan media, Arjun terdeteksi berada di Rajamundry. Di sisi lain, pemimpin Al-Mujahidin memerintahkan anak buahnya untuk mencari Arjun. Arjun dan Satya masih menyelidiki siapa dalang di balik upaya penjebakan ini. Setelah melakukan penyelidikan dengan penuh ketelitian, akhirnya mereka menemukan petunjuk dari ponsel yang pernah diambil Arjun dari salah satu teroris yang menyerangnya. Petunjuk tersebut mengarah ke sebuah penerbangan dari Vizag menuju Chittagong melalui Kolkata. Arjun juga menemukan nama Ali dan Sheikh yang terkait dengan penerbangan tersebut. Penerbangan tersebut dijadwalkan berangkat pada jam 3. Tanpa membuang waktu, Arjun segera berangkat ke bandara. Meskipun banyak orang yang berusaha menangkapnya, namun sebagai seorang agen Trinetra, Arjun tidak mudah ditangkap. Setelah tiba di bandara, Arjun menyamar sebagai seorang pilot. Arjun memberitahu pegawai bandara bahwa penerbangan ke Kolkata harus ditunda karena terdapat bom yang berada di pesawat. Setelah pembatalan penerbangan, Arjun dengan cepat membunuh 2 orang teroris yang telah ditemukannya dan menemukan kartu nama Samira di tangan mereka. Arjun terkejut dan tidak percaya dengan temuannya tersebut. Lalu Arjun kabur dari tempat tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada Satya. Satya kemudian segera memeriksa email dari Samira. Ketika memeriksa email Samira, terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa Samira sebenarnya adalah bagian dari kelompok teroris tersebut dan sengaja mendekati Arjun untuk memata-matainya.
Samira telah membantu menghalangi Arjun untuk menangkap orang misterius yang sebelumnya mengawasi Arjun di Tyler Pen, dan juga menjebak Arjun dengan membocorkan nomor rekeningnya. Merasa kecewa karena telah ditipu oleh kekasihnya, Arjun memutuskan untuk pergi ke Chittagong, Bangladesh, tempat kelahiran Samira, untuk mencari tahu motif sebenarnya dari aksinya. Di saat Arjun hendak ditangkap oleh petugas perbatasan, ia dibantu oleh Lina Rajan, rekannya dari Trinata yang bertugas di Bangladesh. Saat mereka berada di dalam mobil, tiba-tiba Lina mendapatkan telepon dari Madam Nadia yang mengatakan bahwa Arjun berada di Chittagong dan memintanya untuk membunuh Arjun jika diperlukan. Trinata tidak menyadari bahwa Arjun sedang berada di samping Lina. Di Chittagong, Lina membantu Arjun menyelidiki identitas Samira, namun tidak ada yang bersedia memberikan informasi apapun mengenai Samira. Setelah penyelidikan yang tidak menghasilkan titik terang, Lina kembali ke tempat penginapannya untuk beristirahat. Namun tiba-tiba 3 orang tak dikenal menyerangnya dan menahan Lina dengan brutal. Beruntungnya ketika orang-orang tersebut hendak membunuh Lina, Arjun tepat waktu menembak mereka. Setelah itu, Arjun mengikuti mobil musuh yang sudah dipasangnya pelacak. Setibanya di markas teroris, Arjun segera memasuki gedung dengan arahan dari Lina. Awalnya, Arjun tampak mudah mengatasi teroris dengan memahami kode dari Lina. Namun, pistolnya terjatuh. Beruntung, semuanya kembali berhasil diatasi oleh Arjun. Di sebuah ruangan, Arjun menemukan pintu menuju ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, Arjun langsung masuk ke dalam dan menemukan sebuah foto yang menampilkan dirinya, dan terdapat juga foto Samira. Foto Arjun tertempel dengan tulisan misi Gopi. Arjun sempat memanggil Lina melalui telepon, namun tidak ada respon dari Lina. Arjun masih sibuk mencari informasi penting tentang teroris Al-Mujahidin. Sementara Lina di luar panik karena musuh sudah banyak berdatangan. Sambungan telepon terputus karena sinyal yang terlalu lemah di ruang bawah tanah, sehingga Arjun tidak mendengar perintah apapun dari Lina. Ketika Lina sedang berusaha menghubungi Arjun, dia tiba-tiba diserang dari belakang oleh seseorang teroris yang bertubuh besar, yang kita panggil saja Gempal. Meskipun Lina berusaha melawan, tapi karena kekuatan tubuh Gempal jauh lebih besar darinya, akhirnya Lina terpojok. Saat Gempal hendak membunuh Lina, Arjun tepat waktu muncul dan menodongkan pistol ke belakang kepala Gempal. Bersamaan dengan ledakan, Arjun menembak kepalanya dan menyelamatkan Lina dari upaya pembunuhan. Lina mengalami luka parah akibat serangan Gempal dan Arjun segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Arjun kembali memeriksa bukti-bukti yang ditemukannya di ruang bawah tanah. Dia menemukan rekaman doktrin Al-Mujahidin yang berisi latihan tempur orang-orang yang ingin menjadi teroris dan merencanakan penghancuran India. Di salah satu rekaman dalam DVD tersebut, Arjun menemukan fakta baru bahwa ayahnya, Raghvir, yang selama ini ia anggap sebagai pahlawannya, ternyata adalah pelatih dari teroris-teroris itu. Arjun yang langsung sadar segera menelpon Satya untuk mengklarifikasi semua fakta yang telah ditutup-tutupinya selama ini. Satya tidak bisa mengelak lagi bahwa fakta itu memang benar, bahwa Raghvir tidak terbunuh oleh teroris, melainkan dia sendirilah yang membunuh rekan-rekannya sendiri, dan musuh yang ditembak jatuh di sungai itu adalah Raghvir. Ketika pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba Raghvir muncul dari belakang dan langsung menyekap Satya. Ia memberi isyarat agar Arjun menyerah dan menemui dirinya jika ingin Satya selamat. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Arjun menyerah dan rela dibawa ke hadapan Raghvir. Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya mereka bertemu untuk pertama kalinya. Takdir akhirnya menyatukan kembali antara ayah dan anak. Raghvir mencium kepala Arjun dan mengungkapkan kebanggaannya karena Arjun telah meledakkan apartemennya sebagai upaya pelarian diri. Menurut Raghvir, itu adalah ide yang brilian. Kemudian Raghvir juga menyampaikan bahwa dia mengetahui bahwa Arjun masih hidup melalui surat lamarannya di Rau, karena Arjun menyantumkan nama ayahnya Raghvir di dalam surat itu.
Raghuir mengakui bahwa di Trinetra terdapat mata-matanya. Raghuir melanjutkan dan mengatakan bahwa dia sengaja memfitnah Arjun agar pemerintah mengejarnya. Dengan cara itulah Arjun tidak memiliki pilihan lain selain berlindung kepadanya. Samira adalah senjata terbesar dari Raghuir dan Samira diutus untuk mendekatkan dirinya dengan Arjun. Namun karena Samira jatuh cinta dengan Arjun, Samira malah menjauhkan dirinya dan Arjun. Akibatnya dia dibunuh tanpa ampun. Setelah itu Satya hendak dieksekusi mati. Namun sebelum Raghuir menembaknya, Arjun menghentikannya. Arjun mengatakan bahwa dia tidak mudah ditipu dan Trinetra selalu mengawasinya. Ternyata Madam Nadia sudah tahu kebenarannya sejak lama dan dia sengaja menutup-nutupinya. Yang sebenarnya terjadi adalah Trinetra selalu memata-matai mereka melalui kacamata yang dipakai oleh Arjun. Seketika Madam Nadia yang berada di markas menginstruksikan semua pasukannya untuk segera menyerang. Puluhan teroris jatuh tersungkur dalam sekejap. Tentara muncul dari segala penjuru. Peperangan antara ayah dan anak tidak dapat dihindari. Pada awalnya perang terlihat seimbang. Keduanya saling membunuh dan terbunuh. Namun karena kalah jumlah, kelompok teroris terdesak dan banyak yang tewas. Raghuir berhasil melarikan diri dan menyandra Satya di mobilnya. Melihat itu, Arjun segera mengejarnya dan berhasil menabrak mobil yang ditumpangi Raghuir. Meski demikian, Raghuir masih selamat dan masih menyandra Satya. Arjun menodongkan senjata kepada Raghuir, namun Arjun terjebak dalam perasaan yang rumit sebagai anak dari seorang teroris dan dirinya sebagai abdi negara. Raghuir terus memujuk Arjun untuk bergabung dengannya dan menunjukkan selembar kertas gambar yang pernah digambar oleh Arjun kecil. Dengan sangat terpaksa dan rasa sedih yang mendalam, peluru dari pistol Arjun melesat dan menembus tubuh ayahnya. Kesedihan mereka terguyur oleh hujan yang turun. Selembar kertas gambar dari Arjun kecil akhirnya terlepas dari tangan Raghuir. Setelah kejadian dramatis tersebut, Arjun didatangi oleh Sam. Sam menanyakan bagaimana Trinetra bisa menemukan Arjun. Namun Arjun hanya tersenyum tipis, kemudian mengungkapkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Sam. Ternyata mata-mata Raghuir adalah Sam. Sam selalu melaporkan gerak-gerik Trinetra kepada Raghuir, termasuk memberikan racun kepada Damodar. Sam terkejut karena Arjun mengetahui hal tersebut dan langsung menodongkan pistol kepadanya. Namun sebelum Sam sempat menembak Arjun, dia sendirilah yang tertembak karena sebenarnya Sam sudah diawasi sejak awal.